Well, hola people, konnichiwa. Begini bersama Salvian di channelnya Kudetek. Pasti kalian pernah dapat momen awkward pas lagi ngantri di kasir Indo atau Alfamart. Tiba-tiba komuk kasirnya itu cemberut karena mesin kasir mereka nge-lag, bre. Aku yakin dalam hati mereka juga nggak pengen lah ngelihat antrian mengular. Apalagi di antrian itu ada ibu-ibu bawa bocil yang lagi ngereok minta Kinder Joy gitu ya. Atau ada bapak-bapak yang mau bayar cicilan aerok anaknya yang habis hasilnya nendang pintu. Pasti perasaan si kasir udah pengen banting PC sambil teriak, "Titi, kembalilah ke pelukanku." Kalau aku jadi kasirnya, udah langsung minta ganti PC sih ya ke kepala tokonya, bre. Minimal pakai ya inilah Gikom A5. Dijamin kagak akan lagi nge-lag karena udah pakai Ryzen 7 dan 16 GB RAM. Harga juga affordable nih, mulai dari 5 jutaan aja. Dimensinya juga kalian bisa lihat, ini super compact, cuma segede mangkok mie ayam. Jadi buat yang ukuran tokonya sempit karena berada di stasiun atau di bandara, ini cocok sekali ya pakai si mini PC Gikom A5 ini, bre. Dijamin gak makan tempat lah. Lawang dimensinya cuma 11,7 cm kali 11,7 cm yang ketebalannya nggak sampai 5 cm, bre. Udah gitu bobotnya tuh super ringan, cuma 600 graman aja. Kalau misal mau digantung di belakang monitor, unit monitornya nggak akan ngelendoy karena keberatan gitu. Soal tampilannya juga nggak malu-maluin buat dipajang. Unit test kita ini warnanya rose gold ditambah list chrome begini, bikin tampilannya itu terlihat lebih elegan, bre. Mau diletakin di meja atau digantung ke monitor itu tetap eye-catching. Kalau monitor kalian gak ada VSA-monnya, kalian bisa pasang di dinding juga. Pokoknya lebih fleksibel lah penempatan si Gikom A5 ini. Percolokannya juga ternyata lengkap banget ya. Bahkan port USB-nya total ada 6, yang salah duanya berupa USB Type-C. Selain itu masih ada port LAN-nya juga, 2 port HDMI sama SD card reader. Jadi bre, nggak cuma buat kasir, mini PC ini juga cocok banget buat pengusaha fotokopi atau studio foto. BTW, dengan kelengkapan port tadi, mini PC ini bisa mendisplay sampai 4 monitor sekaligus. Jadi buat trader rumahan yang perlu display ekstra buat ngelihat beragam candlestick chart, bisa banget pakai Gikom A5 ini. Nah, buat spesifikasi lengkapnya gimana nih, Bang? Pakai AMD Ryzen 7 5825U, sebuah prosesor dengan 8 core dan 16 thread yang clock speednya up to 4,5 GHz dengan TDP yang minimalis, up to 25 watt aja, bre. Buat displaynya di sini tuh ngandelin iGPU berupa Radeon Vega 8 yang punya 8 graphic core dengan clock speed up to 2 GHz. Gimana performanya? Sabar dulu ya, kita masih belum beres ngebahas spesifikasi dari mini PC ini, bre. Buat memori atau RAM-nya di sini pakai tipe SODIMM DDR4. Ada 2 slot RAM yang udah terisi 2 x 8 GB 3200 MB transfer per second. Kalian bisa upgrade juga kok up to 64 GB. Jadi lebih fleksibel lah. Sedangkan buat storage-nya secara default udah dikasih SSD NVMe, bre, yang generasi ketiga berkapasitas 512 GB. Ada 2 opsi upgrade di boardnya ini. Bisa nambah SSD NVMe tapi yang form factor-nya 2242 atau bisa pakai SSD SATA 2,5 inci ukurannya. Instalasinya simple kok. Soalnya udah ada mounting sama kabel SATA sekalian kabel power SATA-nya juga. BTW, buat keperluan upgrade kalian bisa lakukan sendiri di rumah dan tidak menghanguskan masa garansi. Soal power, tersedia adapter dengan rating 65 watt, bre. Yang panjang kabelnya itu sekitar 2,7 meter. Jadi nggak perlu khawatir soal panjang kabel ya. Dan sekarang saatnya kita ngeliat performa dari mini PC Gikom A5 ini. Pertama kita lihat dulu ya untuk performa sintetis si prosesornya. Secara multi-core ini lebih kenceng dari Core i7 1255U dan juga Core 7 150U. Kalau buat graphics core-nya ini terbilang pelan ya, cuma setara Adreno X1 di Snapdragon X1 atau sekitar Intel UHD di Core i5 12450H lah. Mungkin ya ini karena faktor VRAM yang terbatas cuma di 512 MB, bre. Kita juga udah menambahkan kapasitas VRAM tapi pas masuk BIOS ternyata tab advance-nya itu tidak ada ya. Jadi sepanjang pengujian kita cuma pakai VRAM yang defaultnya aja 512 MB karena memang nggak ada pengaturannya. Kita lanjutkan lah ya ke pengujian produktivitas. Kita tes buat editing video di Premiere Pro 2026. Tentu dengan spesifikasi yang kayak tadi, mini PC ini kurang rekomen buat produksi konten 4K. Kita coba buat preview, itu nge-lag-nya lumayan ganggu, bre, walau udah di set 1/8. Render time-nya juga kurang worth it, bre. Video 4K durasinya 1 menit butuh render time sampai 1 menit 24 detik. Jadi mendingan mini PC ini buat produksi konten di resolusi 1080p aja lah. Previewnya lancar jaya meski di set full. Render time-nya juga lumayan
lumayan kenceng ya. Video durasinya 1 menit beres di render dalam waktu 25 detik aja. Berarti video 10 menit itu bisa kelar kurang dari 5 menit, bre. Karena mini PC Geekom A5 ini udah masuk ke studio Kudetek, wajib hukumnya kita tes buat gaming. Tapi ya perlu sadar diri, main game di mini PC ini resolusinya cukup 720p aja dan pakai preset yang rata kiri aja alias slow. Game pertama ada Black Myth Wukong. Emangnya kuat bang buat main Black Myth Wukong? Santai dulu. Kuat dong, asalkan tadi bre mainnya di 720p pakai preset low ditambah FSR yang diaktifkan lumayan loh. Masih dapet di 45an FPS. Lanjut ke Cyberpunk 2077. Buat user yang biasa main di Winlator harusnya sih masih playable nih ya. Soalnya di 720p itu masih tembus 30an FPS. Cyberpunk 2077 loh, di mini PC sekecil ini. Game ketiga ada Horizon Zero Dawn. Main di rata kiri dibantu FSR, rata-rata FPS-nya udah mendekati 50 FPS bre. Buat main Genshin Impact gimana nih? Kita tesnya di 1080p. Pakai preset medium nih. Ya lumayan lah, rata-rata dapat 35 FPS. Mungkin kalau di preset low bisa kali tembus 40an FPS bre. Dan kalau buat game kompetitif kita ada cobain Dota 2 di sini main di 1080p, rata-rata FPS-nya udah mepetin 100 FPS. Lumayan tuh buat mabar sama temen. Tapi kalau tes di game CS2 kudu diturunin ke 720p bre. Karena memang engine-nya udah beda kan. Itu pun FPS-nya cuma sekitar 70an FPS. Tapi buat Valorant masih sangat enjoy main di 1080p karena tembus 140 FPS nih. Pakai monitor 144Hz boleh lah main Valorant di mini PC ini bre. Sekarang kita bahas hal yang selalu dikhawatirkan sama calon user mini PC. Suhunya gimana bang? PC sekecil ini berkelahi dengan Ryzen 7. Tenang aja bre. Ryzen 7 di sini cukup jinak kok. Soalnya kan ini prosesor U-series yang berarti low power. Di Cinebench R23 stress test selama 10 menit juga cuma terpanasnya di 71 derajat Celcius aja. Itu pun di awal doang bre. Setelahnya udah diademin sampai 61 derajat Celcius. TDP-nya juga ketahan sih ya. Di awal sempat menyentuh 20 watt, tapi setelah itu stabilnya di 15 watt aja. Kalau suhu berdasarkan sensor belum memuaskan kalian, ini kita ngelihat suhu unitnya langsung ya. Ini kita rekam pas lagi rendering test. Area top covernya itu mentok di 35 derajat aja, sedangkan titik hotspotnya ada di lubang exhaustnya. Kita juga ukur konsumsi dayanya pakai wattmeter biar ketaker berapa irit mini PC ini. Pas kondisi idle di homepage Windows cuma nyedot 7 watt doang bre. Ini tuh udah dicolok keyboard, mouse, dan udah dicolok monitor via HDMI. Kalau pas dipakai nonton YouTube 1080p itu naik sekitar 5 watt jadi 12 watt aja konsumsi dayanya. Lanjut dipakai main game Cyberpunk 2077 kagak nyampe 30 watt bre. Kacau ini iritnya ya. Bahkan sama handheld PC aja, misalkan ROG Ally itu masih lebih irit Geekom A5 ini bre. Terakhir full loadnya kita stress test di Cinebench R23 mentok di 37 watt aja. Nah sekarang kita coba hitung pakai kalkulator listrik ya. Pakai tarif dasar listrik di 1300 VA. Anggaplah kita pakai penggunaan gaming selama 8 jam satu hari. Konsumsi listrik sebulan itu kagak sampai 10.000 bre. Nah kalau buat operasional kayak di toko-toko yang bukanya 24 jam, ini masih pakai simulasi penggunaan daya pas gaming ya. Konsumsi listrik sebulannya itu nggak sampai 30.000. Ini sudah pasti irit sekali lah. Dan terakhir kita mau mention yang mungkin kelewatan lah. Mulai dari paket penjualannya. Selain unit mini PC-nya dan adapternya, kita juga udah bakal dapat VESA-monnya, kabel HDMI dan user guide-nya. Terus buat operating systemnya udah dapat Windows 11 Pro, tapi memang belum dapat OHS ya. Soal konektivitas, selain via port LAN tadi, ada juga Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Dan buat garansinya bre, ini yang kusuka dari Geekom bre. Mereka itu ngasih masa garansi selama 3 tahun dan ada garansi servis gratis sampai dengan ganti unit baru. Tapi buat temen-temen yang udah coba pakai mini PC-nya Geekom, coba dah komen di bawah. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Mini PC bisa menjadi investasi jangka panjang yang menarik bre bagi para pengusaha yang nggak mau pusing mikirin maintenance. Apalagi masa garansi Geekom A5 ini panjang banget ya, sampai 3 tahun. Mini PC ini juga cocok banget ya buat jadi pengganti PC jadul di lab komputer sekolahan kalian. Tadi udah kita tes buat produktivitas kayak misalkan editing video 1080p di Premiere Pro 2026 itu masih sangat mumpuni. Tinggal ditambahin monitor yang akurasi warnanya bagus, bisa langsung jadi cuan buat usaha fotografer dan videografer. Buat anak kos yang pengen gaming tapi nggak mau pusing mikirin tagihan listrik, ini bisa banget pakai Geekom A5 bre. Ya gamenya kayak Valorant, Dota 2, CS2, atau game AAA tapi itu 720p ya masih oke lah. Dan buat kalian yang penasaran sama user experience dari mini PC-nya Geekom, silahkan cek video review kita yang ngebahas Geekom A6. Di situ udah banyak banget testimoni dari usernya bre. Cek aja komentarnya di bawah. Tapi gimana menurut kalian, pendapat kalian mengenai mini PC Geekom A5 ini? Coba dah komen di bawah. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah make dan ada keluhan atau ya mungkin ada kalian puas sama barangnya, ya coba komen di bawah aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi bre. Salvian selaku host di channel Mucakaman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.